Halo Sobat Gudang Desain, hari ini GD akan mencoba kembali mendesainkan rumah di pemukiman yang padat penduduk ya. Di mana rumahnya ini, walaupun berdiri di atas lahan yang terbatas, GD akan coba maksimalkan penataan bagian interiornya nih. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah mungil yang punya opsi 3 buah kamar tidur, musola, dan taman cantik di atas lahan 4x6 meter. Nah, ini adalah bagian tapak depan rumah 4x6 meternya yang GD buat 2 lantai dengan total luas bangunan 40 meter persegi dengan budget di kisaran 195 jutaan. Kemudian, sesuai permintaan Sobat Gudang Desain di kolom komentar, pada desain rumah mungil kali ini, bagian tapak depannya GD menggunakan desain yang sedikit berbeda, yaitu desain rumah ala Skandinavia nih Kak. Yang mana kemudian kalau kita lihat lebih dekat di bagian tampak depannya, GD kombinasikan antara panel-panel konut dan beberapa warna cat outdoor. Kedua warna cat outdoornya sudah GD sertakan juga kodenya apabila ganesista cocok dengan warna yang GD gunakan. Berpindah ke bagian lantai dasar, pemasangan panel konutnya diteruskan pada sisi bagian kanan rumah, yang pada lantai dasarnya juga dikombinasikan dengan pasangan batu alam Palimanan. Sementara itu, untuk akses ke halaman rumah ada satu yang menuju ke parkiran motor, menuju langsung ke bagian pintu masuk utamanya ya Kak. Nah sekarang, walaupun rumah ini berada di lahan yang sangat terbatas, di bagian depannya GD tetap sediakan satu buah area taman yang cantik ini. Area taman yang berada di bagian depan rumah ini, GD buat dengan total ukuran 2,25 meter dikali 1 meter. Taman mungil di depan ini akan berguna sebagai resapan air ya Kak. Berlanjut kemudian, tepat di bagian sampingnya akan ada area parkiran motor yang GD buat dengan total ukuran 1,75 dikali 2,5 meter yang akan menyambut kita sesaat sebelum kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Supaya rumah yang berada di atas lahan yang terbatas ini tidak terasa terlalu sempit, sesaat kita masuk ke rumah, GD sudah siapkan satu buah area ruangan utama yang keren. Ini nih Kak. Nah, ini adalah area ruangan utamanya ya, yang pada video kali ini GD buat dengan total ukuran 2,75 dikali 3,5 meter yang terbagi menjadi beberapa bagian nih. Bagian yang pertama di ruangan utama ini akan adanya akses tangga menuju ke bagian lantai 2, di mana di bawahnya akan ada ruangan keluarga berukuran 2,75 dikali 2,75 meter. Kemudian tepat di bagian sisi kanan dari ruangan keluarga ini akan ada 2 akses pintu, di mana satu buah akses pintu geser membawa kalian menuju ke bagian dapurnya, dan tepat di bagian sebelahnya ada satu buah bukaan pintu menuju ke area kamar mandi di lantai dasar ini. Diikuti kemudian tepat di bagian depannya akan ada area kamar tidur yang pertama Kak. Nah sekarang kita lihat satu-satu ruangannya yuk. Kita mulai dulu dari area dapurnya nih. Sudah dilengkapi dengan sirkulasi udara yang berdampingan dengan bukaan sunroof di atasnya. Ini adalah area dapur yang GD buat pada desain rumah kali ini dengan ukuran 1,25 dikali 1,5 meter. Agar nasista bisa tambahkan satu buah pintu geser seperti di video yang GD buat ini, agar asap makanan tidak masuk ke bagian dalam ruangan keluarganya ya. Berlanjut kemudian, tepat berada di bagian depan dari area dapurnya, akan ada area kamar mandi yang pertama, yaitu kamar mandi di bagian lantai dasar rumahnya ini. Untuk area kamar mandinya sendiri, pada video kali ini GD buat dengan total ukuran 1,25 dikali 1,25 meter. Harap diingat lahannya sangat terbatas ya Kak, yaitu 4 dikali 6 meter. Berlanjut kemudian dari area kamar mandi yang ada di bagian tengah rumah, kita akan bergerak ke bagian depannya, tepatnya ke bagian depan kanan rumah, di mana kita akan melihat area kamar tidur yang pertama nih. Untuk area kamar tidur yang pertama, ini GD buat dengan total ukuran 2,25 dikali 2,25 meter. Kamar di bagian lantai dasar ini akan GD jadikan sebagai kamar tidur anak yang pertama ya Kak. Seperti agak dan kita sudah lihat di awal video tadi, kamar tidur anak ini memiliki bukaan jendela sudut yang mengarah ke bagian taman di depan dan juga area parkiran motor di bagian sampingnya. Nah setelah kita melihat area kamar tidur yang di depan, berarti seluruh ruangan di lantai dasar sudah kita lihat, dan sekarang saatnya GD ajak kalian untuk menuju ke bagian lantai 2 rumahnya.
Sobat Gudang Desain yang meminta ukuran rumah ini menginginkan rumahnya memiliki 3 buah kamar tidur, bahkan dilengkapi dengan sebuah area musolanya. Mengingat lahan rumahnya hanya 4x6 meter, berarti kita harus pintar-pintar dan mensiasati bagaimana seluruh kebutuhan ruangan bisa masuk ke dalam rumah yang mungil ini. Mau lihat nggak bagaimana Gede menatanya? Yuk langsung aja kita menuju ke bagian lantai 2 rumahnya ini, Kak. Sesaat kita naik ke lantai 2, kita akan menemui satu buah area koridor yang memanjang ke depan rumah. Berturut-turut di bagian paling belakang itu akan ada area laundry, diikuti dengan area kamar tidur utama yang dilengkapi dengan kamar mandi dalamnya, yang diikuti kemudian di bagian ujung koridor akan ada satu buah area ruangan serbagunanya nih. Nah sekarang kita lihat satu-satu lagi ya, kita mulai dulu dari area laundry-nya nih, Kak. Dilengkapi dengan kanopi kaca di bagian atasnya, area laundry di rumah kali ini Gede buat dengan total ukuran 1,5 x 1,5 meter. Bukaan area laundry ini akan menjadi arah dari jendela yang ada di kamar tidur utama dan juga bukaan udara dari arah kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur utamanya nanti. Sementara itu, untuk menuju ke bagian laundry dari arah koridor yang tadi sendiri, Gede sudah siapkan satu buah pintu geser kaca. Dengan penggunaan pintu geser, walaupun lahan rumah kita terbatas, tidak banyak memakan tempat ya, Kak. Nah, berlanjut kemudian dari arah ruangan laundry yang ada di bagian belakang kanan, langsung aja ya, Kak, kita akan melihat area kamar tidur utama yang berada tepat di depannya. Untuk area kamar tidur utamanya sendiri secara keseluruhan memiliki total ukuran 2,25 meter dikali 4 meter. Untuk bukaan cahayanya ada di bagian kaki ranjang yang mengarah ke bagian depan rumahnya ya. Panjang kamarnya yang 4 meter tadi terbagi menjadi 2 bagian ya. Bagian yang pertama ini adalah area kasur dan juga lemari bajunya. Dan bagian yang kedua, sesaat kita masuk ke bagian dalam dari kamar tidur utamanya ini adalah area kamar mandinya. Kita lihat ya, Kak, area kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur utamanya ini. Untuk area kamar mandi di dalam kamar tidur utamanya, Gede buat dengan total ukuran 1,25 dikali 1,25 meter. Sama seperti di kamar mandi yang pertama, dilengkapi juga dengan shower dan juga kloset duduk ya. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar tidur utamanya, berarti ada satu ruangan lagi yang belum kita lihat, dan ruangan inilah yang mensiasati kebutuhan 3 buah kamar tidur dan area musola di desain rumah kali ini, Kak. Ruangan ini adalah area ruangan serbaguna yang Gede buat dengan total ukuran 1,75 dikali 2,75 meter. Area ruangan serbaguna inilah yang pada desain rumah kali ini akan memiliki 2 buah fungsi ya. Fungsi yang pertama tentu saja bisa dijadikan sebagai area musola, dan fungsi yang kedua bisa Ganesita jadikan sebagai opsi kamar tidur yang ketiga, Kak. Nanti untuk penggunaan ruangan serbaguna ini tinggal Ganesita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, karena kita udah melihat area ruangan serbagunanya, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 4x6 yang bisa punya opsi 3 kamar tidur dan area musola sudah Gede jelaskan. Untuk Ganesita yang mau lihat desain rumah 4x6 yang keren lainnya, ini nih Gede berikan 2 link lagi yang bisa Ganesita klik gambarnya yang akan membawa kalian ke rumah 4x6 yang gak kalah keren. Salah satunya punya area mezanin tuh, Kak. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pasti Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye.